Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dita Amalia, Elvina Isna Nurjana, Fazilah Nisa, Himas Putri, Isnaini Nurrahmatun, dan Isti Nuridayah. Kali ini kami akan membahas mengenai genetika. Soal nomor 1. Di sebuah pusat perbelanjaan, ditemukan seorang bayi laki-laki menangis sendirian. Setelah pihak mal menginformasikan kejadian tersebut, muncul dua pasang orang tua yang mengaku sebagai orang tua kandung dari bayi tersebut. Siapakah orang tua dari bayi laki-laki tersebut? Orang tua yang pertama yaitu Pak Gani dengan golongan darah O dan Bu Vina dengan golongan darah AB. Orang tua yang kedua, Pak Bima dengan golongan darah B dan Bu Rani dengan golongan darah B. Sedangkan bayi laki-laki bergolongan darah O. Setelah melihat dari data, di samping manakah orang tua kandung dari bayi laki-laki tersebut? Sedangkan telah kita ketahui genotip golongan darah A yaitu IA-IA, IA-IO, B, IB-IB, IB-IO, AB, IA-IB, dan golongan darah O, IO-IO. Pembahasan pasangan pertama Pak Gani dengan golongan darah O dan Bu Vina dengan golongan darah AB. P1-nya IO-IO, IA-IB, G1, IO, IO, IA-IB. F1-nya IA-IO sama dengan golongan darah A, IB-IO sama dengan golongan darah B, IA-IO sama dengan golongan darah A, IB-IO sama dengan golongan darah B. Jadi, kemungkinan anak dari pasangan Pak Gani dan Bu Vina bergolongan darah A 50% dan B 50%. Pembahasan untuk pasangan kedua yaitu Pak Bima dengan golongan darah B dan Bu Rani dengan golongan darah B. P1-nya IB-IO, IB-IO, G1 IB-IO, IB-IO, F1 IB-IB sama dengan golongan darah B, IB-IO sama dengan golongan darah B, IB-IO sama dengan golongan darah B, dan IO-IO sama dengan golongan darah O. Jadi, kemungkinan anak dari pasangan Pak Bima dan Bu Rani bergolongan darah B sebanyak 75% dan O 25%. Dari dua pasang orang tua yang mengaku sebagai orang tua dari bayi laki-laki tersebut, terdapat pasangan homozigot yaitu Pak Bima dan Bu Rani dengan P, IB-IB, IB-IB, dan genotipnya IB-IB. Jadi, golongan darah yang dihasilkan 100% B. Dan pasangan heterozigot yaitu Pak Gani dan Bu Vina. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa orang tua kandung dari bayi tersebut adalah Pak Bima dan Bu Rani. Untuk lebih meyakinkan lagi mengenai hasil dari persilangan yang telah dilakukan, maka bisa dilakukan tes PCR. PCR itu adalah polymerase chain reaction, yaitu sebuah tes yang digunakan untuk mengetahui DNA seseorang dalam tes DNA untuk paternitas. Nah, paternitas itu sendiri adalah sebuah tes yang digunakan untuk mengetahui orang tua dari seorang anak. Lalu, tahukah kamu bahwa PCR itu digunakan untuk mengamplifikasi DNA yang menyebabkan analisis DNA pada sampel biologis dan hanya membutuhkan sedikit sampel. Nah, mengamplifikasi itu bisa juga diartikan dengan pengembangan dari DNA. Nah, pengembangan ini nanti digunakan untuk menganalisis DNA pada sampel biologis. Sampel biologis ini bisa diambil dari sampel sederhana yang halus itu
bisa saja terdapat dalam rambut, karena di rambut itu terdapat STR, yaitu short tandem repeat. Short tandem repeat adalah genom manusia yang penuh dengan urutan DNA yang berulang. Kemudian yaitu cara kerja tes DNA untuk paternitas. Nah, yang tahap pertama yaitu mengambil STR dari anak dan orang tua. Nah, STR ini sendiri nanti akan diperiksa di laboratorium urutan DNA-nya. Kemudian tahap yang kedua yaitu menganalisa urutan untaian STR. Proses menganalisa STR ini dilakukan untuk menentukan apakah urutan untaian STR dari anak dan orang tua tersebut itu memiliki kesamaan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu memeriksa nomor kromosom dari untaian STR tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu hasil akhir tes DNA untuk paternitas. Hasil akhir ini digunakan untuk menentukan atau menyimpulkan apakah anak dan pasangan yang mengaku orang tua kandungnya itu memiliki hubungan darah. Isinya begini, jika terdapat kesamaan urutan kode pada suatu nomor di kromosom sebanyak 2 kali antara anak dengan ayah atau ibu, maka dapat disimpulkan kedua orang tersebut memiliki hubungan darah. Contohnya begini, pada hasil pemeriksaan, seorang anak ditemukan bahwa pada kromosom nomor 3 memiliki urutan kode AGACT dengan pengulangan 2 kali. Kemudian pada orang tua, misal pada ayah atau ibu yang mengaku orang tua kandungnya itu juga memiliki pengulangan yang sama pada nomor kromosom yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa antara kedua orang itu memiliki hubungan darah. Lalu, setidaknya diperlukan 16 STR urutan dan pengulangan yang sama pada kode dan kromosom yang sama itu antara kedua orang tersebut untuk menyimpulkan bahwa keduanya memiliki hubungan darah. Materi selanjutnya yaitu tes antibodi dan tes antigen. Pengertian tes antibodi. Apa itu tes antibodi? Ya, tes antibodi adalah metode screening awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu imunoglobulin M dan imunoglobulin G yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Antibodi ini akan terbentuk bila ada paparan virus corona atau SARS-CoV-2. Selanjutnya, tes antigen. Tes antigen adalah tes diagnostik cepat atau biasa disebut dengan rapid swab PCR COVID-19. Antigen sendiri merupakan bagian patogen yang memunculkan respon imun. Pemeriksaan antigen mencari protein antigen dari permukaan virus. Antigen SARS-CoV-2 dapat dideteksi sebelum gejala COVID-19 muncul dengan lebih cepat, tetapi sensitivitas lebih rendah dibanding pemeriksaan RT-PCR. Pemeriksaan antigen menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pengujian dengan hasil lebih banyak. Pemeriksaan RT-PCR lebih akurat tetapi membutuhkan waktu yang lama dan SDM yang lebih terlatih. Selanjutnya beralih ke perbedaan tes antigen dan antibodi. Perbedaan yang pertama yaitu dari sampel. Tes antibodi menggunakan sampel pengambilan darah, sedangkan tes antigen menggunakan sampel dari lendir dalam hidung dan tenggorokan. Selanjutnya metode deteksi. Tes antibodi mendeteksi antibodi imunoglobulin G dan imunoglobulin M. Sedangkan tes antigen mendeteksi antigen atau protein virus. Perbedaan selanjutnya yaitu akurasi.
Tes antibodi kurang akurat, sedangkan tes antigen hasil positif biasanya sangat akurat, namun hasil negatif perlu dikonfirmasi oleh uji molekuler atau RT-PCR. Selanjutnya, perbedaan yang terakhir yaitu sasaran tes. Tes antibodi menunjukkan jika seseorang pernah terinfeksi virus corona, sedangkan tes antigen menunjukkan virus corona aktif. Selanjutnya yaitu mengapa antigen lebih diakui daripada antibodi. Alasan mengapa tes antigen lebih diakui daripada tes antibodi yaitu karena tes antigen memiliki hasil yang lebih akurat. Tes antigen lebih akurat dibanding rapid test antibodi karena tes ini bisa mendeteksi langsung keberadaan antigen virus corona pada sampel yang berasal dari saluran pernafasan. Perlu diketahui bahwa antigen biasanya bisa terdeteksi ketika virus yang masuk ke tubuh aktif bereplikasi. Sementara itu, pada rapid test antibodi yang dideteksi adalah keberadaan antibodi dalam darah. Pada kebanyakan kasus COVID-19, keberadaan antibodi dalam darah pengidap COVID-19 umumnya baru muncul pada beberapa hari atau pekan kedua setelah terinfeksi virus. Selanjutnya adalah soal nomor 3, yaitu buatlah contoh persilangan 3 sifat beda pada tanaman kacang kapri. Sebelum masuk contoh soal, tahukah kamu apa itu persilangan 3 sifat beda? Persilangan 3 sifat beda atau persilangan trihibrid adalah persilangan antara dua individu dengan 3 sifat beda atau 3 pasang gen. Pada individu, trihibrid akan menghasilkan 8 macam gamet dan 64 buah kombinasi baru yang terjadi antara gamet-gamet tersebut. Nah, di sini sudah ada contoh soal, yaitu disilangkan tanaman ercis bunga ungu, letak bunga aksial dan biji bulat dengan ercis bunga putih, letak bunga terminal dan biji keriput. Bunga ungu dominan terhadap putih, letak bunga aksial dominan terhadap terminal, dan biji bulat dominan terhadap biji keriput. Hasilnya, F1 semuanya memperlihatkan tanaman ercis bunga ungu, letak bunga aksial, dan biji bulat. Bagaimana rasio tipe F2 jika tanaman ercis F1 disilangkan dengan sesamanya? Untuk persilangan sampai F1 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. U besar mewakili gen untuk warna bunga ungu yang dominan terhadap putih. U kecil mewakili gen untuk warna bunga putih. A besar mewakili gen untuk letak bunga aksial yang dominan terhadap terminal. A kecil mewakili gen untuk letak bunga terminal. B besar mewakili gen untuk biji bulat yang dominan terhadap keriput. Dan B kecil mewakili gen untuk biji keriput. Pada persilangan pertama antara tanaman ercis ungu aksial bulat dominan homozigot dan tanaman ercis bunga putih terminal keriput resesif dihasilkan gamet U besar, A besar, B besar, dan U kecil, A kecil, B kecil, sehingga F1-nya adalah ungu aksial bulat dominan heterozigot. Sedangkan untuk P2, yaitu persilangan antara F1 dengan sesamanya, akan dihasilkan gamet U besar, A besar, B besar, U besar, A besar, B kecil, U besar, A kecil, B besar, U besar, A kecil, B kecil, U kecil, A besar, B besar, U kecil, A besar, B kecil, U kecil, A kecil, B besar, dan U kecil, A kecil, B kecil. Dari persilangan gamet-gamet tadi akan dihasilkan F2 sebanyak 64 kombinasi baru, yang dapat dilihat pada gambar tersebut. Kombinasi baru yang dihasilkan meliputi ungu aksial bulat sebanyak 27, ungu aksial keriput sebanyak 9, ungu terminal bulat sebanyak 9, putih aksial bulat sebanyak 9, ungu terminal keriput sebanyak 3, putih aksial keriput sebanyak 3, putih terminal bulat sebanyak 3, dan putih terminal keriput sebanyak 1. Jadi rasio fenotip F2 pada persilangan tanaman ercis tersebut adalah 27 dibanding 9 dibanding 9 dibanding 9 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 3 dibanding 1. Materi yang berikutnya adalah peta persebaran penyakit hemofilia pada keluarga kerajaan Inggris. Sebelum memasuki persebaran penyakit hemofilia pada keluarga kerajaan Inggris, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu penyakit hemofilia terlebih dahulu.
Jadi, penyakit hemofilia adalah gangguan pembekuan pada darah sehingga jika penderita mengalami pendarahan, maka akan sulit untuk diberhentikan. Lalu, apa ciri atau contoh dari hemofilia? Yang pertama, ada hemofilia golongan berat. Pada golongan ini, hanya memiliki faktor pembekuan darah sebesar 1%. Gejalanya adalah sering lebam-lebam, bengkak, dan rasa nyeri akibat trauma ringan. Hal ini dapat terjadi 2 hingga 4 kali dalam 1 bulan. Lalu yang kedua ada hemofilia golongan sedang. Memiliki 1 hingga 5% faktor pembekuan darah. Gejalanya adalah sering lebam-lebam, bengkak atau nyeri akibat trauma ringan dan terjadi dalam 1 bulan sekali. Yang ketiga ada hemofilia dengan golongan ringan. Memiliki 5 hingga 40% faktor pembekuan darah. Nah, berikut ini merupakan bagan persebaran penyakit hemofilia pada keluarga kerajaan Inggris. Lalu yang terakhir ada penjelasan bagan dari persebaran penyakit hemofilia pada keluarga kerajaan Inggris. Yang pertama ada Ratu Victoria atau nenek buyut Ratu Elizabeth II. Dalam perhitungan genetis, perempuan memiliki 2 kromosom X yang dapat membuatnya hanya sebagai pembawa atau carrier penyakit hemofilia. Jadi, di sini Ratu Victoria menjadi carrier atau pembawa penyakit hemofilia pada keturunan keluarganya. Lalu yang kedua ada Pangeran Leopold. Beberapa keluarga kerajaan besar di Eropa akrab dengan praktik perkawinan sedara atau incest. Laki-laki yang hanya memiliki 1 kromosom X karena penyakit genetik ini berasal dari kelainan kromosom X. Lanjut, Putri Victoria. Ia menjadi pembawa atau carrier genetik penyakit tersebut. Lalu ada Putri Alice, ia menjadi pembawa atau carrier genetik penyakit tersebut juga. Dan Putri Beatrice, ia juga menjadi pembawa atau carrier penyakit genetik itu. Dan ada Viscount Trematon, ia meninggal dengan penyebab yang sama seperti Pangeran Leopold, yaitu pendarahan otak dikarenakan menderita hemofilia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.